maksud kamu? Ya maksud aku, sekarang dia lagi berenang di sungai. Kamu gak usah bercanda, maksud kamu apa? Dia hilang di sungai, dia mati. Nggak mungkin. Kamu bohongin aku kan? Terserah mau percaya atau enggak, tapi itu kenyataan. Ya maksud kamu Raffi benar-benar nggak ada? Nggak mungkin. Ngapain kamu nangis? Ngapain nangis buat orang yang sudah nggak ada? Mendingan sayang, kamu pikirin masa depan kamu sama aku. Aku nggak akan pernah sudi hidup sama kamu. Mbak, Ya Tuhan. hari ini mbaknya gak usah masak. Mbaknya boleh jalan-jalan, ya pokoknya kemana aja deh. Tapi Tuhan. Udah deh. Nih, ini ada uang. Terserah mbaknya mau kemana. Mau jalan-jalan, mau belanja-belanja, pokoknya terserah. Oke? Biar saya masak. Baik Tuhan. Ya, oke. Sekarang Revan harus masak apa? Lihat-lihat dulu. Oke. Rebus dulu beberapa sayur. Potongin bawang. Pakai pisau ini ya. Sial. Untung cuma dikit. Hei Kak Revan, lagi ngapain Kak? Masak. Mau bantu kamu? Makasih Kak. Raffi. Gini. Ada yang mau aku tanyain, Raffi. Iya, mau nanya apa Kak? Kamu dari mana aja sih? Maksudnya mendadak kamu ngilang, nggak ada kabar. Mama sampai cemas. Kayaknya Kak Revan gak perlu tahu soal Airin. Toh Airin juga gak pernah bisa kan ngegoda dia. Kemarin itu gak kemana-mana kok, nggak. Raffi, sebaiknya kamu terus terang aja deh. Oke, kita mau masak apa untuk makan hari ini Kak? Ada telur, ada sayuran. Kenapa kamu ganti topiknya? Tapi sekarang aku masak sesuatu untuk cinta. Sebenarnya dia bilang kalau aku bener cinta dia, aku harus buktiin. Itulah kenapa aku memasak hari ini. Oh gitu ya Kak. Bagus. Kak Revan cinta banget sama cinta. Lalu bagaimana dengan Aisyah? Ya ampun, aku jadi kepikiran sama Aisyah. Gimana? Oke kakak, selamat masak ya. Masak yang enak buat cinta. Dan semoga cinta suka masakan kakak. Semoga beruntung Ya. kakak. Aisyah? Sayangku. Kamu di mana sayang? Aisyah! Aisyah! Oh iya, ini harus diaduk-aduk sayurnya. Apa lagi? Oh ya, bawang-bawang masuk wajan. Ah! Nah, telur sekarang kamu ya masuk ke penggorengan. Apa? Kamu di sini? Bikin kaget.
Cinta, kamu di situ aja. Nggak apa-apa. Aku bisa masak. Tenang aja ya. Oke? Kamu mau aku bantuin nggak? Bantuin? Serius? Sini aku bantuin. Oke, itu diaduk ya. Aku urus yang ini. Hei sayang, kamu ngapain di sini? Pergi nggak, Rita? Pergi! Kenapa Aisyah nge-reject teleponku berkali-kali ya? Kenapa? Apa karena Aisyah nggak tahu kalau ini nomor baruku ya? Nomor lamaku kan hilang sama HP-nya waktu aku hanyut di sungai. Oh, loncat. Pergi. Udah, cukup. Sini. Rizal, lepas! Rizal, Sama lepas! aku. Oh, sini. Rizal, lepas jam. Berani kamu sentuh aku, Rizal, lepas! Tenang. Ayo ikut sama aku, sayang. Gak mau, aku gak mau ikut sama Ayo. kamu. Lepas gak? Rizal, jangan sentuh aku, Rizal. Ayo, santai. Sini, sini. Lepas gak? Sini, sayang. Ayo. Ayo, kita pergi. Lepas. Dengar ya. Aku gak akan pernah mau ikut sama kamu. Kamu gak usah mimpi. Sayang, kita emang jodoh. Jadi kamu gak bisa kemana-mana. Ayo ikut sama aku. Ayo. Rizal, lepas! Ikut. Ayo, ikut aku, cepat! Sekarang, ya? Ayo, cepat! Rizal, lepas! Ikut sama aku! Jangan kamu deketin lagi Aisyah. Ya udah, ya. Om Ren, aku gak ada bermaksud. Beneran, maaf Pak Ren. Om, Ternyata Aisyah benar. Kamu laki-laki brengsek. Kamu tidak bisa menghargai perempuan. Mulai sekarang, jangan kamu dekati Aisyah lagi. Kalau nekat, aku laporkan pada ayah kamu. Mengerti? Pergi! Kamu tidak apa-apa? Hah? Ayo. Bentar ya, ya. Halo. Gimana kabar kamu di Bali, Aisyah? Aku telepon berkali-kali tadi kamu reject terus. Ya, lumayan baik. Tapi ada Rizal di sini, Vi. Apa kamu bilang? Rizal di Bali? Ngapain dia di sana? Apa dia nyakitin kamu? Iya, tapi untung ayah aku datang. Jadi aku nggak apa-apa kok. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Dan syukur masih ada ayah kamu yang menolongmu. Vi, Rizal ngomong sesuatu loh tentang kamu sama aku. Bilang apa? Rizal? Bilang apa, Aisyah? Bilang apa sama kamu? Kamu katanya hanyut di sungai. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Ya, aku memang sempat sungai. Tapi, alhamdulillah aku baik-baik saja, Aisyah. Astagfirullahaladzim. Kok Rizal tahu soal itu ya? Apa Yosi yang kasih tahu dia? Atau mungkin Rizal juga terlibat? Pokoknya, Aisyah, kamu harus hati-hati sama Rizal ya. Iya. Iya, Raffi. Kamu juga hati-hati ya. Ya, aku baik-baik saja, Aisyah. Sekali lagi aku ingatkan sama kamu, yang penting kamu harus hati-hati sama Rizal ya. Karena dia orang yang benar-benar jahat, oke? Iya, waalaikumsalam. Aisyah benar-benar perhatian dan punya hati mulia. Dan hal itulah yang membuat aku semakin jatuh cinta sama dia. Ayo kita pulang aja yuk. Ayo. Ayo Cinta. Ayo cobain.
Kamu kan tahu aku yang masak ini. Ayo, cobain. Gimana? Gak enak. Tapi aku tahu Revan teh udah berusaha keras buat nyenengin aku. Enak kan rasanya? Enak kok. Bagus, enak ya? Kalau kamu suka, pasti aku suka. Biar aku coba. Ini, kamu bilang enak. Ini sih nggak enak. Cinta, kenapa kamu bohong? Kamu kan udah berusaha keras buat masakin aku. Masa aku bilang gak enak? Karena kamu menghibur aku dan kamu cinta aku, nggak apa-apa. Aku nggak keberatan. Makasih, Cinta. Gila! Semua hancur! Rencana aku semua hancur! Sudah ketahuan sama Ryan. Aisyah semakin jauh sekarang! Kamu kenapa? Ada apa? Gue pengen cerita sama lu. Mau cerita apa? Ayo lu dong! Kairin sama Mami, dia ngeliat Raffi masih hidup. Apa? Masih hidup? Semua hancur sekarang! Raffi masih hidup. Sudah ketahuan sama Ryan. Aisyah di mana? Ini semua salah kamu. Bro, woi, lu nggak bisa nyalain orang kayak gitu dong. Cinta, kamu kenapa? Gak tahu Van, kayaknya aku rada mual sedikit. Mual? Astaga, Cinta kamu ini kenapa? Hah? Gak apa-apa Bi, Cinta cuma mual. Mual? Revan, kamu ngeracunin Cinta? Enggak lah, ngeracunin gimana? Cinta, kamu sakit sayang? Kita periksa ke dokter ya? Gak apa-apa Bu, Cinta tuh cuma mual aja kok. Apa jangan-jangan gara-gara masakan aku yang diolah nggak bener, Cinta jadi keracunan begini? Kita harus ke dokter sekarang ya. Ayo kita bawa ke rumah sakit yuk. Iya, Mah. Cinta? Astaga, Cinta! Cinta bangun atuh Cinta bangun Cinta. Maaf Pak, Bu, silahkan tunggu di sini. Kami akan segera periksa keadaan pasien terlebih dahulu. Iya, baik. Tolong Cinta ya, dokter tolong. Revan sayang, kamu nggak usah terlalu panik nak. Kita berdoa aja supaya Cinta nggak ada apa-apa, ya. Iya, Mah. Aduh, kalau sampai Cinta kenapa-kenapa bisa gawat ini urusannya. Harapan saya buat numpang kaya bisa jadi berantakan. Padahal itu si Cinta udah nyaris kawin sama Revan. Ada aja. Lagian itu anak juga susah banget dibilangin. Bukannya buru-buru nikah, biar namanya tercantum di hak waris. Pakai nguji Revan segala. Suster, Ibu sudah siuman? keluarga saya di mana suster? Ada di luar sedang menunggu. Boleh saya ketemu sama mereka? Tentu saja boleh Ibu. Sebentar ya, saya panggilkan. Cinta. Syukur kamu udah sadar. Cinta, kamu teh bikin bibi jantungan.
Bibi teh sedih banget ngeliat kamu tadi pingsan. Kamu teh pintar-pintar jaga kesehatan ya. Maaf ya Bi, Cinta teh udah bikin Bibi khawatir. Dokter, gimana kondisi Cinta sekarang? Saya belum bisa bicara apa-apa karena masih harus menunggu hasil lab 2 atau 3 hari lagi. Tapi saya teh nggak betah di rumah sakit, dokter. Saya mau pulang aja. Sebenarnya kondisi ibu masih sangat lemah. Ibu masih perlu pemulihan kondisi. Tapi kalau ibu mau berobat di rumah, itu nggak apa-apa. Iya, dokter. Jadi saya boleh pulang sekarang kan? Iya, boleh. Tapi ada beberapa catatan ya. Ibu harus minum obat secara rutin. Nanti akan saya kasih resep sementara sambil menunggu hasil lab ya. Iya, dokter. Saya teh janji. Iya, kamu harus dengar apa kata dokter, Cinta. Ya? Terima kasih, dokter. Oke. Saya tinggal dulu ya. Mam, Mami yakin nih kita masih boleh masuk ke rumah Tante Elina setelah apa yang terjadi? Ya, Mami nggak yakin sih. Tapi biar gimana pun juga, rencana kita tetap harus berjalan dengan lancar. Ya tapi gimana caranya? Ya gimana-gimana. Pikir kek, kasih ide apa kek, nanya mulu kamu ke tamu. Mikir mulu keburu kita miskin, Mam. Airin. Rencana kita kali ini gak boleh gagal. Makanya harus kita pikir matang-matang. Kita harus cari cara gimana buat baik-baikin Elina. Mami masih yakin banget kok. Kita masih punya peluang untuk meluluhkan hati Elina. Jadi kita bisa tetap masuk ke rumah dia. Iya, tapi gimana caranya? Ya masuk ke rumah. Udah, ayo sini. Sepada. Oh, kok pakai dikunci sih? Nggak tahu nih. Sepada. Halo. Hah? Kok pakai satpam segala sih sekarang? Ada yang bisa saya bantu? Kami berdua mau ketemu sama Bu Elina. Nama ibu siapa? Duh, pakai nanya deh. Nama saya Diana. Saya Irin. Sebentar Bu ya. Kamu tuh orang baru ya? Pantesan nggak tahu. Kita sering kok datang ke sini. Iya nih. Nah, ibu lihat namanya. Nama Diana dan Airin. Salah satu daftar orang tidak boleh masuk ke rumah Bu Eliana. Maksudnya apa sih? Jangan sembarangan ya. Enak aja nggak boleh masuk. Emangnya salah kita tuh apa? Semua nama yang boleh atau tidak boleh masuk sudah terdaftar di buku dan list ini, Bu. Pak, saya nggak peduli ya. Pokoknya saya mau masuk. Sabar dulu, Bu. Kalau ibu tidak bisa dibilangin dengan secara sopan, saya akan memakai kekerasan. Kayaknya galak banget yang ini. Udahlah, nanti aja kita kesini lagi. Ayo cepat pergi. Iya, lah belagu amat sih. Awas ya. Beres semua. Kenapa bro? Kamu mau kemana? Bagi Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Pakai tas begini. Gue berangkat gini kan? Kayaknya kamu ada yang lupa. Coba kasih. Lu kenapa lagi sih? Berat banget bro. Iyalah, ada handuk hotel, tinggal hotelnya aja tuh nggak bisa gue bawa. Bro, ini tas gue loh bro. Iya, nanti aku beli baru buat kamu. Mau balik ke Jakarta? Iya? I don't think so. Kamu boleh balik ke Jakarta.
kalau Aisyah udah balik sama aku. Paham? Karena gara-gara kamu, aku di sini. Dan gara-gara kamu, aku dapat salah informasi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ayo minum. Bibi teh kenapa ngeliatin kayak gitu? Ini apa? Bibi teh lagi ngawasin kamu. Soalnya Bibi teh takut kamu diracunin sama Revan. Bibi, Revan teh nggak gitu orangnya. Cinta, kamu teh selalu saja belain Revan. Ya sudah kalau gitu Bibi teh mau ke dapur dulu ya. Revan memang orang yang sangat baik, lembut, dan penuh perhatian. Revan, apa kamu berbuat kayak gini sama aku hanya untuk melewati ujian cinta kamu? Yang aku buat ini bukan apa-apa. Kalau dasarnya kamu gak cinta aku, tetap aja kamu gak cinta aku kan? Kamu cinta aku sebesar aku cinta kamu. Oke, jangan jawab. Jangan jawab. Karena aku tahu, kalau kamu udah siap jawab, pasti kamu akan bilang. Makanya, aku gak maksa. Keadaan kamu gimana? Udah enakan apa belum? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Cinta, Ibu lihat sendiri bagaimana Revan kalau dekat sama kamu. Dia bahagia sekali. Ibu gak pernah melihat dia mencintai wanita seperti dia mencintai kamu. Hampir aja Ibu salah untuk jodohin dia sama wanita yang salah. Ibu nyesel. Sekarang Ibu mengharapkan kamu cepat-cepat bersanding dengan Revan. Karena Ibu pengen sekali lihat dia bahagia. Tapi Ibu gak bisa maksain kamu kalau kamu memang belum siap. Karena cinta itu bukan karena keterpaksaan. Ya, cinta itu harus ikhlas. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Berilah aku petunjukmu. Jika memang dia adalah orang yang tepat. Revan. Revan. Cinta? Aku siap. Siap apaan? Aku siap untuk nikah sama kamu. Tunggu. Serius nih? Sebentar, aku mimpi ya? Enggak tuh. Wah. Ya.
Ya, hebat. Tapi bener, kamu serius nih? Wah, Cinta. Hihi. Yes, aku senang. Makasih. Cinta, Cinta. Keponakan Bibi yang cantik, yang nasibnya baik. Sebentar lagi kamu kan jadi istrinya Revan, ya. Nah, berarti kamu itu harus ngikutin pola hidupnya orang kaya, ya. Maksud Bibi teh apa sih? Gini, maksud Bibi, ya. Kamu itu harus belanja barang-barang yang bagus-bagus, yang mahal-mahal gitu. Makanya sekarang ini Bibi mau ngajakin kamu belanja shopping gitu. Bi, kalau soal itu Cinta mah nggak perlu, Bi. Lagian Cinta juga sekarang nggak punya uang. Cinta nggak punya uang. Jangan pelit-pelit sama Bibi. Bibi kan bukan orang lain. Bukan begitu, Bibi. Nah, sudah. Bibi tuh paham banget, ya. Cinta, Bibi ingatkan ya, kamu itu sudah tinggal hidup di kota Jakarta yang gemerlap. Tapi sayangnya, pola pikirnya kamu itu masih pola pikirnya orang kampung, orang desa. Jangan dong, ya. Itu mah namanya Bibi teh pemborosan. Cinta mah nggak perlu, Bi, kayak gitu. Cinta lebih baik memilih untuk hidup sederhana aja. Aduh, Cinta. Punya keponakan cantik-cantik. Tapi dikasih tahu ini nggak bisa, dikasih tahu itu nggak bisa. Bikin pusing, bikin puyeng. Gitu ya. Mau hidup sederhana ya. Ya, bagus juga sih ya. Orang kaya tapi sederhana ya. Ya sudah kalau gitu. Bibi ke dapur dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo. Selamat siang, Bu Cinta. Saya dari pihak rumah sakit. Iya, ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Hasil lab yang kemarin sudah selesai. Tapi sampai saat ini belum ada yang ngambilnya, Bu. Astagfirullahaladzim, saya teh lupa, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Tapi apa Ibu mau ngambil hasil labnya hari ini? Iya udah, saya nanti ke sana untuk ngambil hasilnya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Astagfirullahaladzim, saking sibuknya ngurusin pernikahan aku teh sampai lupa ngambil hasil tesnya. Ibu Cinta terkena kanker usus dan sudah stadium 3. Kanker? Iya. Apakah selama ini Ibu tidak merasakan gejala-gejala? Saya sering merasa sakit perut, tapi karena saya tinggal di kampung dan saya nggak punya uang, saya nggak memeriksakannya ke dokter karena saya pikir mungkin itu saya cuma salah makan atau saya hanya masuk angin. Karena kelalaian Ibu itulah membuat kondisinya sudah semakin parah. Apa saya masih bisa sembuh, Dok? Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, karena sebenarnya kasus dengan kondisi separah ini sangat sulit untuk disembuhkan. Dokter, kira-kira berapa lama lagi usia saya? Ibu Cinta, umur adalah urusan Allah, tapi menurut medis, biasanya tidak sampai 1 tahun.
Kenapa semuanya jadi seperti ini? Di saat aku hampir aja meraih kebahagiaan. Tapi Revan. Halo, assalamualaikum. Hai, lagi di mana? Lagi ngapain kamu? Aku gak bisa bilang ke Revan soal hasil lab ini sekarang. Aku lagi ngurus pernikahan kita. Oh, oke. Nanti kalau udah selesai kita makan siang sama-sama ya. Iya, nanti aku kabarin kamu ya. Cinta, kamu kenapa? Kamu nangis ya? Enggak kok, Revan. Aku tuh cuman agak lagi ribet aja sedikit. Biar nanti kalau semuanya udah selesai, aku kabarin kamu ya. Oke. Dah. Ya Allah, apakah yang harus aku lakukan? Apa aku harus meneruskan rencana pernikahan ini? Aku sedang sekarat, ya Allah. Apakah rencanamu sebenarnya? Enggak rela. Enggak rela. Aku enggak rela. Ya, Airin, ada apa sih kamu teriak-teriak gitu? Kenapa kamu nangis? Aku nggak rela, Mam. Tadi temen aku baru aja telepon dan dia bilang dia dapat undangan pernikahan Reva dan Cinta. Aku bener-bener gak rela, Mam, kalau Reva dan Cinta bener-bener menikah. Raffi udah benci aku, Tante Elina udah gak terima aku di rumahnya. Terus apa lagi? Jadi aku nggak diundang. Bener-bener keterlaluan si Elina. Mami nggak terima. Oke. Dia jual, kita beli. Pak Revan, ini desainer yang undangan udah kita sebarkan. Gimana menurut Bapak? Gimana? Bapak suka? Ya, tapi semoga nggak ada masalah saat pengiriman undangannya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Betapa beruntungnya Mbak Cinta bisa mempunyai calon suami seperti Pak Revan. Aduh, sebenarnya yang beruntung itu saya. Saya beruntung karena bisa punya calon istri seperti Cinta. Mana mungkin aku tega melukai perasaan Revan. Terus mana lagi? Dia sudah Ya, berharap ini? banyak Ya. dari pernikahan ini. Apa yang harus aku lakukan? Nan? Aisyah, Apa kabar? baik, alhamdulillah baik. Kamu juga gimana kabarnya? Ya, gini aja, alhamdulillah baik. Oh iya, kita udah berapa lama ya nggak ketemu? 2 tahun, hampir 3 tahun ya. Wah, nggak kerasa ya, kita udah lama nggak ketemu. Terus kenapa aku tiba-tiba kamu ngajak aku ketemuan? Ini aku mau kasih ke kamu.
Aisyah, maafin aku. Bukannya maksud aku menyinggung perasaan kamu. Aku kasih ini cuma karena amanat. Semua teman kantor dapat undangan ini. Aku terpaksa kasih ini ke kamu. Maafin aku, Aisyah. Gak apa-apa kok. Aisyah, jujur sama aku. Kamu masih mencintai Revan? Kalau cinta sih gak usah ditanya. Aku masih cinta banget sama Revan. Tapi kamu juga tahu, semua orang tahu dia amnesia, dia gak inget siapa aku. Ya, aku sih ikhlas. Wajar dia kalau mau nikah sama Cinta. Dia cantik, dia berhati mulia, dia baik, dia ngerawat Revan. Ya, namanya udah takdir, Kinar. Tapi itu semua nggak adil, Aisyah. Revan itu lagi lupa ingatan. Kamu pokoknya harus ceritain semuanya sama Revan. Biar Revan itu bisa milih mau kembali sama kamu atau nikah sama cewek itu. Enggak, Kinar, aku nggak bisa, aku seneng di atas penderitaannya Cinta. Dia itu perempuan baik, dan aku nggak mau nyakitin mereka berdua biar aku aja yang sakit. Aku tahu Revan itu sekarang seneng banget dia mau nikah. Dan Cinta juga bahagia karena bisa nikah sama Revan. Aku ikhlas, yang penting lihat mereka seneng kok. Aisyah, kamu mau kemana? Aku harus pulang. Makasih undangannya. Revan sama Cinta. Bikin sebel aja ngeliatnya. Awas ya, liatin aja. Oh, mau makan di restoran itu. Ingat ya, kita tuh udah gak punya uang. Persediaan uang kita udah menipis. Kita gak mungkin makan di restoran mahal kayak gitu. Dede. Mam. Ini pasti jadi ribet nih ujung-ujungnya. Duh, Mami deh. Ada apaan sih, Mam? Tuh Airin, kamu lihat tuh. Revan sama Cinta berduaan di sini. Ih, bisa banget lagi. Duh, Mami ini apaan sih? Ngapain sih ngasih nunjuk aku kayak gitu-gituan? Aku tuh masih sakit hati, Mam. Aku masih sakit nih. Udah gak dipedulin lagi sama keluarga Revan. Sekarang Cinta sama Revan. Mami malah nunjukin kayak gini. Gak perlu, tau gak, Mam? Justru karena itu, Mami pengen kasih pelajaran ke mereka. Hah, maksud Mami? Itu lihat. Yang dipilih meja nomor 13. Itu benar-benar angka sial. Aduh, Mami, mau ngapain lagi sih? Cinta, aku benar-benar senang jalanin semua ini. Aku gak sabar segera nikahin kamu. Gimana ya nanti kalau kita udah nikah? Nanti mau punya anak berapa? Apakah dalam keadaan seperti ini, aku masih bisa punya anak? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kamu kenapa, Cinta? Lagi ngelamun kamu ya? Nggak apa-apa kok. Kamu nggak apa-apa? Benar? Oh, aku ngerti. Kamu harus rileks. Mungkin karena pernikahan, ya kamu jadi cemas. Tapi biasanya, ya orang lain juga seperti ini. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Ya? Oke. Pesanan meja nomor 6. Makasih ya.
Ini ada. Oke, ada. Wah, ini ada yang kurang nih. Mami ngapain sih kesini? Gerah tahu. Ih, berisik. Nah. Nih. Apa sih? Ini makanan meja nomor 13. Berarti ini makanannya si Revan sama cewek kampung itu. Yes! Mami mau cari sesuatu. Oh, Mami mau cari apa? Pokoknya apa aja yang bisa ngeracunin makanan itu. Mami dendam banget sama Elina. Mami mau dia kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Karena dia udah nyingkirin kita. Lihat aja si Elina itu ya. Airin juga setuju kalau kayak gitu. Airin juga nggak rela kalau Revan ataupun Raffi dimiliki siapapun. Kalau Airin nggak bisa memiliki salah satu di antara mereka, nggak akan ada yang bisa juga memiliki mereka. Ya makanya. Aja lah pakai. Jadi apa tapi ya? Mama. Pakai ini aja. Ya nggak? Kamu yakin nih bisa? Airin juga nggak tahu di sini isinya apa aja. Tapi yang pasti kalau kita pakai ini banyak-banyak, kan bisa sakit perut. Hah? Kamu bener. Yaudah cepetan. 2, 3. Iya, Mam ya. Iya. Batal deh kamu ngedik. Sakit perut sekalian. Kita cari kampung. Tambahin ini kali ya. Terserah Mami deh. Selamat makan. Mam! Tenang. Mami gimana nih? Mami. Aduh, kesini. Siang, Pak. Kalian siapa ya? Kok tiba-tiba bisa masuk ke sini? Oh. Jangan-jangan kalian mau sabotase restoran ini? Kamu jangan sembarangan ya. Kita itu di sini tamu. Jadi kita mau lihat kebersihan dapur kamu gimana. Cukup. Iya. Sekarang juga kalian harus ikut saya ke pos keamanan. Nggak bisa kayak gitu dong. Kita di sini kan mau lihat. Rasain. Kurang sih. Dasar. Mam. Mami. Bagaimana Mami? Mami sini gara-gara suruh main ke dapur segala. Jadinya kayak gini. Diam. Adem sini dong, adem sini. Aduh. Udah. Aduh, Mami. Gara-gara Mami sini. Kalau kita ngapain ke dapur, kita nggak bakalan kayak gini. Jadi Udah. Ngapain sih panik-panik segala? Udah cerewet banget. Cepetan kita kabur dari sini. Ayo pergi ke situ. Udah cepetan. Cepetan. Mana kalian? Airin cepetan. Aduh, Mam. Duh, kita lari kemana lagi nih, Mam? Ke sana. Sini, ikutin saya. Jangan lari! Lari cepet, jangan lari. Jangan lari! Ibu Cinta terkena kanker usus dan sudah stadium 3. Kira-kira berapa lama lagi usia saya? Menurut medis, biasanya tidak sampai 1 tahun. Ya Allah, aku harus gimana? Kalau aku membatalkan rencana pernikahan, Revan pasti akan sangat terpukul. Tapi kalau diteruskan, Revan hanya punya waktu kurang dari setahun bersamaku. Dan kalau aku meninggal nanti, Revan juga pasti akan merasa hancur. Airin masuk sini.
Iya, sini aja. Iya, cepet. Kunci. Cinta? Kalian ngapain di sini? Ngapain di sini? Ya kayak kamu tuh ngapain di sini? Aduh, pakai nangis segala lagi ngapain deh? Enggak. Aku tuh cuma habis cuci muka aja. Kita kasih pelajaran ya. Ini kenapa lagi? Belum juga diapa-apain. Udah KO. Tapi aku belum puas. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Hei, keluar! Hei! Gimana nih? Aduh, kita malah kejebak di sini lagi. Aduh, gimana, Mam? Kita harus keluar. Lompat dari jendela. Iya. Nggak mau ah. Kalau kamu mau tetap di sini, terus kamu mau tangkap polisi masuk penjara, Mami sih nggak mau. Nggak mau. Nggak mau sih, tapi masa harus lompat dari situ sih? Mam! Lama sekali dia. Masa harus aku periksa? Kenapa lama betul? Mungkin harus ku periksa. Oh iya. Udah. Ada capek. Gak bisa. Kita harus buru-buru pergi dari sini, dari tangkap satpam. Udah cepet. Ayo. Iya. Ayo cepetan. Cewek pingsan. Wah, pasti mereka kabur lewat jendela itu. Ayo kejar. Ayo. Cinta? Cinta? Kamu kenapa, Cinta? Bangun, Cinta! Cinta, bangun! Cinta! Cinta, kamu kenapa? Kok pingsan? Kenapa, Cinta? Ayo, kita ke dokter sekarang. Aku nggak mungkin membiarkan Revan membawa aku ke dokter. Aku nggak mau Revan tahu soal kondisi kesehatanku. Ayo bangun!